Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ilham RZY. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview token Lightning Cash ya. Untuk sementara ini ini baru diperdagangkan di PancakeSwap. Kan di PancakeSwap itu banyak token-token BSC yang baru. Kita harus pinter-pinter untuk memilih token yang bagus, aman, tidak rapuh, dan kita harus mengecek timnya, kemudian projectnya ataupun utility coin itu akan digunakan untuk apa ya. Nah, ini ada yang akan kita review itu Lig token ya, Lig token. Kita review agak dalam tetapi tidak secara detail, karena kalau secara detail akan menghabiskan waktu banyak. Nah, ini kontraknya ini ya, kontrak addressnya 0x3E. Ini kalian bisa pastikan di BSC Scan ya, bscscan.com. Terus ini kalian copy ya, terus pastikan di sini supaya kalian bisa mempelajari kontrak addressnya ya, Lightning Cash ya. Oke, Lightning Cash ini di PancakeSwap. Nah, ini kalian kalau misalkan ininya belum ada, tinggal di sini dipastikan kontrak addressnya pasti. Nah, otomatis link ini udah muncul ya. Nah, muncul, saya sendiri sudah beli link 92 link. Nah, kalau misalkan 1 BUSD itu nilainya 1,01 link ya, Lightning Cash. Oke, kita review dari kontrak addressnya. Kontrak addressnya ini apa? Sudah saya baca sekilas, itu tidak masalah ya. Kontrak address standar, tapi ini sangat panjang sekali bahasa pemrogramannya. Pragma Solidity 0.6 ini verifikasi compiler ya, sama ini verifikasi compiler. Kemudian ini library SafeMate. Nah, ini ada function triad dev return the addition of two unseen integer with an overflow flag. Function triad, kemudian dev bikin juga function traceAdd. Ini berbeda sedikit dengan function triad. Ini merupakan function subtraction untuk dua integer overflow ya. Kemudian ini ada function try_mul, kemudian dia bikin juga function try_diff, function try_mode, kemudian function add, function subtraction cannot overflow. Nah, kemudian function mul, kalian tidak kalau misalkan belum paham tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar sambil kita review kontrak addressnya Lig ya. Nah, ini kemudian function mode, kemudian ini nggak ada masalah. Function shop, saya hanya melihat sekilas saja, scroll. Nah, ini karena kontraknya cukup panjang, ini ada verifikasi compiler lagi di sini. Kemudian terus function is contract, terus function send value, function call, kemudian function call, masih function call with value. Calling contract must have an ETH balance of the last value. The solidity function must be payable. Function with value, kemudian panjang banget ini kontrak address. Nah, ini
verifikasi kontrak address lagi. Nah, ini baru di sini ternyata programnya. Function total supply, function balance, function transfer, allowance ya ini sama, approve, transfer. Nah, di sini baru. Oke, kontrak base ERC, base content ERC 20. Ini kontrak they've written the name of the token. Sangat panjang programnya. Lihatnya juga. Terus ada masalah function transfer. Nah, ini ada function min address account, tapi tidak bisa dipanggil. Mintingnya tidak bisa dipanggil, function belum ada, bernya juga. Kemudian function approve, function allowance, function set update. Sehingga balik lagi ke sini, programnya muter-muter. Function reownership, nah dipakai enggak? Function ini dipakai untuk mengeset token itu ke zero address ya, jadi tidak ada campur tangan dev lagi. Kalau function min tadi untuk minting koin, function transfer ownership ini untuk transfer, bikin owner baru. Nah, ini supply-nya 50, ini pangkat 18 ini 50 juta, airdropnya ini, liquidity-nya ini, timnya ada alokasi timnya ini, tim marketing ini, development, farming advisor, ekosistem ya. Itu udah ada alokasinya tadi sudah saya lihat di sini juga di read kontraknya. Advisor ini alokasinya ini airdrop, development, ekosistem, farming, liquidity, marketing, max supply, tim, jadi punya alokasi sendiri-sendiri. Airdrop unlocked, ini untuk airdrop di unlock segini. Iya, tadi ada marketing unlock, partnership, ownernya ini address ownernya belum di set ke zero address, jadi ini masih bisa menggerakkan program ya, masih bisa menggerakkan program rating program ya. Masih bisa kita supply. Kita lihat kalau misalkan kita write bisa dijalankan apa saja. Lihat kontrak kita decrease, increase. Oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita balik lagi ke kontraknya. Di unlock ya, di unlock. Tadi saya baca di sini ada function min, tapi di write itu tidak bisa diminting karena nggak ada tombol untuk mintingnya, jadi sudah terdeploy. Ya karena ini programnya panjang ya, nggak bisa saya cek sampai ke dalam-dalam, membutuhkan waktu yang lama. Saya baca sekilas saja. Kita langsung saja ke white papernya. Kita lihat white papernya. Ini white papernya Lightning Cash ya. Lightning Cash Team Secure Fast Scalable Privacy Protection Asset Transfer Protocol. Permasalahannya privasi menjadi sangat kritik di decentralized finance. Transaksinya ini mahal kan di Ethereum, privacy protection incentive, kemudian long term sustainability. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan Lightning Cash Zero Knowledge buyback
on privacy transfer are used for payback to provide reward to farmer and staker. Oh, berarti fee yang didapat dari Lightning Cash ini digunakan untuk buyback dan memberikan reward kepada farmer dan staker ya. Scalable instant speed and cheap transaction fees based on BSC. Oh, berarti ini cepat, kemudian murah, transaksinya berdiri di atas jaringan Binance Smart Chain, deflation farming combined with inflation. Oh iya, kalau kita staking itu kan dapatkan APY yang tinggi. Nah, di sini APY-nya itu turun, semakin lama semakin turun. Itu untuk menjaga koin ya. Solution Lightning Cash. Kita review cepat. User deposit to make privacy transaction, user pay small fees. Oh, kita deposit, kita bayar pakai fee yang kecil. User withdrawal sama, bayar fee yang kecil, masuk ke sini, protokol generate profit, masuk ke treasury, kemudian ke pancake liquidity, send all block click for farmer and staker. Jadi fee-nya tadi dikasih ke yang farming dan staking. Nah, farming dan staking, dan juga ini masuk ke liquidity seperti itu. Teknologinya menggunakan BSC, scalable near zero fees, transaction speednya. Kemudian ini tadi sudah, farmingnya deflationary, kemudian payback mekanis. Jadi fee-nya itu dibuat juga untuk paybacknya. Teknologi ini sama, isinya privacy BSC multi-chain ya. Berdiri dengan BSC multi-chain. Our vision is to build blockchain agnostic privacy protocol trust multi-chain. Belum ya ini ya, yang jelas-jelas multi-chain yang saya review tadi itu Clover tadi yang jelas-jelas. Kalau ini belum, ini baru BSC saja. Lewat, nah ini tadi alokasi, kemudian timnya Brian Nguyen, orang Vietnam, Kampang Vietnam juga nih. Jack Oliver, marketing advisor. Nah, kalau ini saya tahu, ini yang bikin apa, Binance Rocket Channel ini, yang Telegramnya 11 tahun experience in marketing and community owner. Nah, itu review saya di Lightning Cash. Bisa kalian pertimbangkan ya, keputusan tentu ada di tangan kalian. Kalau saya sendiri beli sedikit, lihat projectnya, untuk kontrak addressnya tidak masalah, terus ininya projectnya bagus, cuman tadi di kontrak address tadi ya saya agak bingung sih, soalnya muter-muter. Nah, permasalahan di DeFi ini kan yang ditakutkan adalah apa itu rug pull mana tadi, terlalu banyak. Nah, permasalahan di DeFi ini kan rug pull, karena kalau misalkan kita sudah beli terus liquidity dicabut, itu kita tidak bisa menukar koin kita. Nah, kalau tadi itu alokasi untuk liquidity itu berapa di sini, itu dialokasikan untuk bikin liquidity itu tadi berapa persen ini. Nah, untuk liquidity, pancake liquidity itu cuma 5% dibikin sama Lightning Cash. Tapi ini sudah lumayan lama, Lightning Cash itu sudah satu bulanan. Kalau harganya sendiri, ini tadi saya lihat harganya itu masih stabil. Mumpung saya pertimbangan, saya beli koin itu yang masih di dasar, belum pump ya. Untuk di PancakeSwap sendiri saya baru punya lead ini ya, karena baru sempat review ini, saya beli sedikit. Mudah-mudahan bisa
mendapatkan profit, nah kalian harus pertimbangan untuk portofolio. Harus kalau main di PancakeSwap siap untung, harus siap rugi. Kalau analisa saya di link ini ya, saya kasih nilai 70 lah, 70 untuk link ini. Kalau main di PancakeSwap harus hati-hati ini. Nah ini bisa rug pull atau enggak ya, kita nggak tahu dev ini mau bawa koinnya kemana. Semua itu bisa saja terjadi di kripto, itu semua bisa terjadi, tergantung kita pelajari research yang dalam. Tidak ada project yang menjanjikan 100% profit, mesti ada sedikit kekurangan di beberapa sisi, termasuk Lightning Cash ini juga tidak sempurna karena masih banyak beberapa kekurangan. Tapi kita harus mengambil momen untuk mendapatkan profit ya dari setiap event atau setiap kripto yang kita beli. Oke, itu review dari saya untuk koin Lightning Cash. Keputusan membeli ada di tangan kalian. Semoga kalian tetap profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.